hidup kami. Ada rasa khawatir melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kami, Tuhan. Tapi pagi ini ujian yang barusan kami naikkan boleh menjadi suatu penghiburan bahwa hanya di dalam Tuhan kami memperoleh perlindungan, damai, sukacita, bahkan kedamaian dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Tuhan berkarya, Tuhan berkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua tanpa terkecuali ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu lawati kami, buka hati pikiran kami, dan kami juga mau mengarahkan hidup kami hari ini untuk mengerti, mendengar, serta melakukan firman-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami daftarkan ibadah kami, kiranya Engkau layak berkenan hadir melalui Roh-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dan kami percaya di mana 2 ataupun 3 orang percaya berkumpul, memanggil, berseru akan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami saat ini. Engkau ada di sini Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami dengar firman-Mu. Berkati hamba di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang ada saat ini, kita semua ada dalam keadaan yang terpelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti ibadah hari ini di rumah masing-masing, saudara arahkan hati hidupmu, sekalipun saudara ada di rumah, tapi bawalah suasana surga hati. Sungguh-sungguh saudara boleh mengikuti ibadah live streaming melalui Facebook hari ini. Dan sebelum saya masuk lebih jauh di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mohon maaf karena saya harus lepas face shield saya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dan jemaat Tuhan yang baik yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ataupun Bapak Ibu yang sempat menyaksikan atau mengikuti ibadah hari ini, ibadah di GPD Hosana Ruteng, walaupun melalui streaming, tapi kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Lupakan dulu, jangan terganggu dengan hal-hal yang saudara kalau di rumah kan biasanya nggak ada yang mengikat, mau ke belakang, mau tidur, wah ini repot Bapak Ibu. Jadi ada baiknya dimanapun kita mengikuti ibadah, baik di rumah masing-masing, kalau memang belum berkesempatan ikut di gereja karena memang situasi juga yang terjadi di Ruteng kita tahu bersama, sehingga ada jemaat yang mengikuti lewat streaming. Ya, buat ruangan tamumu layaknya tempat ibadah, saudara fokus untuk ngikutin ibadah. Jangan setengah-setengah. Kalau perlu sudah berdandan, sudah rapi, duduk di depan HP, duduk di depan laptop, ngikutin dengan baik. Karena saya percaya bahwa dimanapun saudara mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, sekalipun hari-hari ini kita ada yang banyak yang mengikuti lewat streaming, tapi di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan melihat setiap sikap hati kita dalam mengikuti ibadah. Jadi mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah dan kita yang ada di sini, mari kita fokus untuk ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, topik kita pagi hari ini
Deteksi dini kerusakan karakter. Deteksi dini kerusakan karakter. Bapak Ibu, banyak orang Kristen menyadari bahwa dirinya itu berdosa. Oh, sangat menyadari. Banyak orang Kristen menyadari bahwa dirinya nggak sempurna, belum sempurna. Kata-kata itu yang seringkali kita dengar. Tetapi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, yang menjadi keprihatinan saya, orang Kristen sudah sadar bahwa dirinya masih berdosa, tetapi nggak ada semangat dan gairah untuk sungguh-sungguh. Tidak ada semangat dan gairah untuk sungguh-sungguh. Dia mau tinggalkan segala dosa atau hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak loh yang seperti itu. Biasanya kebanyakan di dalam doa kita hanya minta Tuhan ampuni saya. Tapi untuk mau mempraktekkan minta ampun kepada Tuhan itu kadang hanya di doa. Hanya di doa, tapi di dalam kesehariannya dia nggak punya keseriusan hati untuk benar-benar mau bertobat. Benar-benar mau bertobat. Jujur Bapak Ibu, ketika saya berbicara tentang pemulihan karakter, atau berbicara tentang serupa seperti Yesus, atau berbicara tentang kekudusan, kalau saya boleh jujur dari tempat ini sedikit agak saya menyampaikan hal itu sedikit agak frustrasi, tapi dalam hal yang positif, di mana saya menyaksikan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, kebenaran firman Tuhan melalui mimbar ini, apakah bahasa saya kurang ditangkap, atau terlalu cepat intonasi ritme saya dalam menyampaikan firman, sehingga seakan-akan apa yang saya sampaikan tidak berdampak dalam kehidupan kita di tempat ini. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebatas perasaan atau penilaian saya secara sepihak. Mudah-mudahan seperti itu. Sebab saya berharap bahwa setiap benih firman yang saya sampaikan, saudara tangkap dan saudara praktekkan itu di rumah. Dan bahasa saya, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti tema pagi hari ini, ketika semalam saya coba untuk merenungkan tema ini, saya sebelumnya melihat kembali bagaimana, saya lupa tepatnya 2012 atau 2000 berapa itu tsunami di Aceh tanggal 26 Desember. Bagaimana kita tahu sendiri bahwa kejadian itu, tsunami yang terjadi beberapa tahun lalu di Aceh itu memporak-porandahkan Aceh. Bukan saja harta benda yang hilang lenyap, tapi begitu banyak jiwa-jiwa yang melayang percuma oleh karena tsunami yang sebelumnya diawali dengan gempa. Nah, kemarin juga kita tahu bersama di Sulawesi Barat, gempa 6 sekian skala Richter memporak-porandakan banyak gedung, bahkan jiwa melayang. Kemarin saya ditelepon satu jemaat yang sekarang ada di Manado, menceritakan bagaimana kondisi di sana. Hujan, angin, banjir.
yang juga mendatangkan kerugian secara material. Begitu banyak kerugian, bahkan jiwa. Ada yang satu keluarga yang buat rumah di tebing, di sisi tebing, ambruk tebingnya dan menimpa rumah itu. Di dalam rumah itu ada satu keluarga meninggal di dalam. Nah Bapak Ibu, tsunami yang terjadi di Aceh itu menjadi suatu pembelajaran yang cukup penting buat bangsa kita, sehingga setelah beberapa saat tsunami itu selesai dan beberapa tahun kemudian, negara kita boleh mendatangkan alat untuk mendeteksi dini jika terjadi tsunami di beberapa titik yang ada di Indonesia, yang menurut perkiraan itu berpotensi kalau gempa di atas sekian skala Richter akan berpotensi tsunami. Nah, alat-alat yang canggih ini ditempatkan di titik-titik tertentu dengan berharap bahwa dapat meminimalisir korban jiwa. Kalau benda ya otomatis, masa kita mau angkat rumah sama mobil atau sepeda motor, ya setidaknya apa yang kita bisa selamatkan, kita bisa selamatkan. Nah, terkait dengan hal ini, saya bertanya kepada Tuhan di dalam pergumulan, dalam menggumuli tema ini. Tuhan, kalau saja manusia dapat menciptakan alat yang canggih untuk dapat mendeteksi dini kemungkinan tsunami atau banjir, misalnya di Jakarta sudah ada itu, untuk mendeteksi dini banjir, ada nggak dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan luar biasa, banyak hal yang luar biasa dalam diri kita. Banyak hal yang luar biasa dalam diri kita. Contoh, saudara pernah gak bayangkan, saudara gunting kuku, dia tumbuh sendiri loh. Tumbuh sendiri loh itu kuku. Gunting rambut, tumbuh sendiri loh itu rambut. Dan saya percaya bahwa di dalam diri kita Tuhan menempatkan kuasanya, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya bahwa apa yang ada dalam diri kita itu adalah untuk menolong kehidupan kita, baik fisik maupun rohani kita. Fisik, saya terlalu yakin bahwa dalam diri kita ini diperlengkapi Tuhan dengan bagaimana tubuh ini dapat menyembuhkan dirinya sendiri, dan itu terbukti di dalam medis. Diri kita ini diperlengkapi Tuhan dengan imun yang luar biasa, dan itu kembali kepada kita mau menjaganya enggak. Nah, lepas dari itu, seperti saya katakan tadi bahwa saya bertanya ketika saya menggumuli tema ini, Tuhan ada enggak seperti alat yang dapat mendeteksi dini dosa dalam diri kita? Ada enggak? Ada enggak alat yang dapat mendeteksi, mengingatkan kita bahwa bro, sis, pak, bu, karaktermu rusak loh, tabiatmu buruk loh. Ada enggak Tuhan? Nah Tuhan, makanya Bapak Ibu saya katakan bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh mau mengerti isi hati Tuhan, Tuhan gak mungkin berdiam diri. Amin. Tuhan gak mungkin berdiam diri Bapak Ibu. Tuhan pasti akan menyatakan itu dalam hidup kita. Apa yang kita pertanyakan dan permasalahkan, gumulkan dalam menyangkut kehidupan rohani kita, menyangkut kekristenan kita,
Nah, ini yang akan kita kupas. Ini yang akan coba saya beberapa menit ke depan ini saya akan coba bawa untuk kita pahami dan renungkan. Kita mampu untuk mendeteksi dini kerusakan karakter kita, kekristenan kita, agar supaya kita layak hidup berkenan indah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat dalam firman Tuhan di mana ayat ini seringkali salah dipahami atau kurang tepat dipahami oleh jemaat. Nah, kekurang tepatan pemahaman jemaat juga itu bisa terjadi karena yang menyampaikan firman itu juga nggak mengerti firman itu dengan baik, tidak mendalami, tidak belajar konteks yang baik, tidak berusaha untuk apa sih maksud Tuhan dalam ayat itu. Nah, Bapak Ibu, ayat ini banyak dipahami oleh jemaat Tuhan secara dangkal. Ayat ini banyak dipahami oleh jemaat Tuhan dangkal, bahkan miskin. Nah, akibat dari hal itu tentu akan membuat pertumbuhan iman kita itu rapuh, tidak kuat, walaupun kita sering mendengarkan ayat ini, atau sering saya khotbahkan kepada saudara. Nah, ayat yang saya maksud dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kita Kejadian, ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya tanya sama saudara, ada yang baru pertama kali dengar ini ayat? Ada yang baru pertama kali dengar? Saya terlalu yakin sudah banyak kali kita dengar. Bahkan kita udah hafal. Dan saya juga ingat persis bahwa beberapa kali saya bertolak dari ayat ini, dan ayat ini banyak kali saya jadikan sebagai referensi dalam khotbah-khotbah saya. Nah, kalau kita bedah, kita belajar sekarang Bapak Ibu. Kita belajar ayat ini sekarang. Karena jujur tadi seperti saya katakan bahwa banyak orang Kristen memahami ayat ini dangkal, miskin, dan ini berpotensi fatal loh dalam kehidupan kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang udah dengar ayat ini, hafal ayat ini, tapi tidak sungguh-sungguh mau bertobat, tidak sungguh-sungguh mau berubah kehidupan kekristenan. Karena itu tadi, memiliki pemahaman yang sempit, memiliki pemahaman yang dangkal, yang sangat kurang. Nah, kalau kita coba mulai dari kalimat-kalimat awal, janganlah kamu sesat. Dalam teks asli berbunyi meplanastek. Meplanastek. Jangan kamu sesat. Meplanastek, jangan kamu menyimpang. Kalau dalam teks kita, jangan kamu sesat. Kalau teks aslinya, jangan kamu menyimpang. Pergaulan, kata pergaulan di situ, teks aslinya komunia, atau sebuah komunitas, sebuah kebersamaan
dalam teks aslinya itu peteiro. Bukan hanya merusak tapi menghancurkan. Jadi kalau kita translate dalam secara harafiah, maka ayat ini dikatakan janganlah kamu menyimpang dari pergaulan atau komunitas bersama. Jangan sampai komunitas bersama itu hancur oleh karena kebiasaan yang tidak baik. Nah, kata kebiasaan yang tidak baik itu dalam teks Yunani Perjanjian Baru ete, di mana dari akar kata ini kita kenal yang namanya etos, etos kerja. Apa itu? Ete berkaitan dengan sikap batin, sikap hati, atau etika, atau karakter. Mari kita deteksi dini hari. Kita deteksi dini hari. Saya setiap saat mendeteksi hal-hal yang masih buruk dalam diri saya. Tiap saat, tiap waktu, saya belajar untuk mendeteksi ada nggak karakter saya yang jelek, tidak berkenan di hadapan. Dan tadi saya katakan, apakah ada alat deteksi itu dalam diri kita? Ada jawabannya. Pertama, hati nurani saudara dan saya. Gak mungkin begitu. Kedua, Roh Kudus yang Allah tempatkan, Tuhan tempatkan dalam diri. Gak mungkin Roh Kudus itu. Berikut, firman Tuhan, Injil yang diberikan Tuhan atas kita hari ini. Saya menempatkan hal-hal itu sebagai alat untuk mendeteksi apakah ada yang rusak dalam diri kita atau enggak. Dan saya percaya bahwa tiga hal ini, tiga alat ini itu sangat mumpuni untuk mendeteksi hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kita di hadapan Tuhan. Nah, tadi saya katakan banyak orang Kristen sadar dia berdosa, tapi nggak punya keseriusan dan sungguh-sungguh untuk mau bertobat. Nah, ini mestinya usia gereja hari ini mestinya pembicara nggak susah-susah lagi ngajak bertobat bagi jemaat. Karena udah dewasa, kita udah masuk tahun Masehi 2021 loh Bapak Ibu. Apa kurang? Tapi kenyataannya, fakta di hadapan kita bahwa grafik pertumbuhan atau kekristenan itu rusak. Bukan menanjak tambah baik, tapi tambah bobrok. Masalahnya di mana? Itu tadi, ketika ada alat deteksi ini mulai kedap-kedip, biasanya kan kalau masih jauh ya, masih lama kan, tambah dekat bukan makin keras bicara, nggak bertobat juga di orang, nggak bertobat juga, Tuhan kasih dia, Tuhan kasih dia. Loh, kok bisa begitu? Ya, saudara mengeraskan hati, rusak itu alat, rusak. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita beri sorak-sorai dulu. Jadi kata kebiasaan yang baik, ete atau etos, atau terkait dengan etika dan karakter kita, atau sikap batin, sikap hati kita. Nah, jika kita punya sikap hati, sikap batin, etik yang baik,
maka pasti akan melahirkan tindakan yang baik, tindakan dan perbuatan yang baik. Itu pasti. Itu otomatis. Maka dari itu Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa biasanya ayat ini dipahami dengan begitu dangkal oleh kebanyakan orang Kristen. Dipahami dengan begitu sempit, bahkan miskin oleh kebanyakan kita hari-hari. Nah, kebanyakan kita orang Kristen memiliki pemahaman ayat ini seperti ini. Beberapa contoh yang saya coba angkat, misalnya begini. Kalau kita bergaul dengan lingkungan orang-orang yang suka minum-minuman keras misalnya, mabuk-mabukan, maka ayat ini biasanya kita kenakan kepada orang atau teman kita yang bergaul dengan orang-orang yang suka minum atau mabuk. Selalu kita kutip ayat ini, pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Ya kan? Biasanya itu kita memakai ayat ini. Nah, demikian kalau ada seseorang yang bergaul dengan teman-temannya yang terjerumus di dalam narkoba, mengkonsumsi narkoba. Nah, biasanya ayat ini juga kita ambil, kita sematkan kepada orang atau teman kita yang tadinya berkelakuan baik, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang suka mengkonsumsi narkoba, kita selalu katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Contoh Deo, dia baik, dengar-dengaran, terlibat dalam pelayanan. Terus dia bergaul dengan teman-temannya di sekolah atau di kampus yang suka tawuran, suka trek-trekan, suka keluyuran malam ke diskotik, ke night club. Dia masuk dalam lingkungan itu. Kita akan pakai ayat ini. Ingat, pergaulan yang baik, kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu kebanyakan pemahaman kita tentang ayat ini. Nggak salah sih, tetapi nggak terlalu tepat pemahaman saudara jika hanya sebatas itu. Terlalu dangkal, terlalu sempit, terlalu miskin jika pemahaman kita yang selama ini ya seperti tadi yang saya coba. Termasuk saya kebanyakan mengambil ayat ini, menempatkan ayat ini kepada yang tadi itu. Kita hanya memiliki pemahaman yang sempit selama ini, dan itu dapat berakibat fatal ternyata. Dan itu terbukti, banyak orang Kristen tahu ayat ini, hafal ayat ini, pendeta khotbah bolak-balik dari ayat ini, tapi nggak terjadi suatu perubahan, nggak terjadi suatu di mana kesungguh-sungguhan dia mau bertobat atau mau memulihkan keadaan yang tidak benar tadi. Pemahaman atau contoh-contoh yang saya katakan tadi tidaklah sepenuhnya salah, tetapi kurang tepat kalau kita tarik dari bahasa asli Perjanjian Baru terkait ayat ini. Nah, tentu kalau kita mau belajar ayat ini lebih jauh, kita memahami kenapa Paulus ngomong ini kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di Korintus. Nah, kita nggak bisa mengesampingkan latar belakang kota Korintus itu waktu Paulus ada di sana, waktu Paulus melayani di sana. Kita juga nggak bisa mengabaikan karena itu bertolak dari keadaan yang terjadi saat itu. Nah, singkatnya saya mau bawa sedikit saudara memahami keadaan kota Korintus saat itu. Coba saudara tempatkan diri saudara dengan beberapa gambaran yang saya coba sampaikan. Kota Korintus adalah kota pelabuhan. Pelabuhan yang ramai sekali, besar. Nah, kalau kota pelabuhan,
otomatis penduduk di sana pun banyak yang berdatangan dari daerah-daerah lain. Contoh kecil, saudara datang di Labuan Bajo, itu kota pelabuhan yang hari-hari ini cukup ramai didatangi oleh banyak orang dari luar. Nah, apa yang terjadi dengan Korintus sebagai kota pelabuhan yang modern hari ini? Kota metropolis hari ini. Tentu orang-orang yang berdatangan dari luar tadi tentu mereka juga membawa sifat, karakter, adat, kebiasaan mereka dari daerah-daerah mereka datang tadi. Nah, sehingga waktu Korintus ini didatangi oleh banyak pendatang dari luar, nah, berakibat salah satunya masyarakat Korintus atau orang-orang Korintus termasuk orang-orang Kristen di dalamnya memiliki sifat, tabiat, karakter, etika, moral yang terpengaruh dengan orang-orang atau pendatang-pendatang tadi. Ya, kalau mereka datang dengan adat istiadat, kebiasaan, etika yang baik, ya puji Tuhan. Tapi bukan hanya itu, saya percaya bahwa ada juga orang yang datang dengan segala macam sifat, karakter, tabiat yang tidak baik, yang bertolak belakang dengan moral masyarakat Korintus ketika itu. Itu pasti. Nah, kalau saudara datang di kota-kota besar, kota-kota di pinggir pantai yang memiliki bandar atau pelabuhan yang cukup ramai, saudara lihat ada penduduk-penduduk asli yang terkontaminasi pola hidupnya dengan pendatang-pendatang yang datang. Nah, kalau dia bawa datang hal yang baik, ya puji Tuhan. Kalau yang tidak baik, nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita dapat dengan sedikit memahami keadaan kenapa Paulus ngomong begini kepada orang Kristen di Korintus. Jangan kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, hari ini, pagi ini saya sedikit hanya mau menekankan tentang kata kebiasaan. Pengertian dari kebiasaan. Dan ini bertolak dari sini, pangkalnya di sini. Kita membawa hidup kita ini masuk dalam kebiasaan yang seperti apa? Bagaimana? Nah, tadi saya katakan bahwa kebiasaan atau ete yang berkaitan dengan etika, sikap batin, sikap hati, dan karakter, ini yang harus kita permasalahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita belajar mendeteksi hari ini. Jangan-jangan sekian tahun kita jadi orang Kristen, karakter tabiat kita itu rusak. Bertahun-tahun kita melayani, tapi karakter tabiat kita itu unlock Tuhan lihat kita. Kebiasaan seperti apa yang kita jalani, yang kita hidupi hari-hari? Lingkungan seperti apa yang kita sedang ada di dalamnya? Nah, sekali lagi saya katakan bahwa gagalnya orang Kristen dalam memaknai atau memahami ayat ini karena menyempitkan, ya mungkin juga karena pembicara nggak jujur ngomong apa adanya. Mungkin juga si pengkhotbah itu juga ya asal comot, nggak mengerti lebih dalam. Minta bukannya saya mau saya lebih dari Anda, tetapi mumpung hari-hari ini Tuhan bukakan, singkapkan rahasia-rahasia firman bagi kita di sini, dan itu kewajiban saya untuk berbicara lurus apa adanya, maka nggak mau saya harus banyak belajar dan belajar untuk melihat dari sisi histori, dari sisi tata bahasa asli, agar kita memiliki pemahaman konsep yang benar tentang firman Tuhan. Nah, parahnya, fatalnya, kalau pendeta, gembala, pembicara, pengkhotbah dan tak belajar dan tinggal asal comot sampaikan ke jemaat, wah apa jadinya jemaat? Apa jadinya saudara di bawah? Rusak semua kita. Berharap kita kesobat, tahu-taunya
ini secara sempit dan semau-maunya kita. Kita harus belajar untuk berusaha untuk memahami dengan benar konteks yang benar. Kenapa Paulus ngomong begini? Nah, salah satu kefatalan, kesalahan banyak pengkhotbah mengutip satu ayat, tidak melihat konteks di atas sebelum ayat ini misalnya. Kita harus belajar, lihat sebelum Paulus ngomong begini biasanya ada alasan sebab akibat di atas. Kalau nggak di atas biasanya setelahnya. Biasanya setelahnya. Nah, kita harus berusaha menemukan kebenaran yang utuh, kebenaran yang murni, kebenaran yang benar-benar murni yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan kita berasumsi atau berpikir memiliki pemahaman kebiasaan di sini hanya kebiasaan-kebiasaan yang bersifat tidak melanggar norma atau hukum-hukum yang ada di masyarakat. Tidak mencuri misalnya, kita tak mencuri, baik itu. Tidak bersinah misalnya, baik itu. Kita nggak minum mabuk misalnya, baik itu. Tapi apakah sebatas itu kebiasaan yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini? Tentu tidak. Karena kalau kita lihat ayat ini tadi itu berkaitan dengan banyak hal dalam kehidupan pribadi, dengan jiwa kita, dengan pertumbuhan kekristenan kita, etika moral kita, sikap batin, sikap hati kita. Kalau selama ini kita hanya memiliki pemahaman bahwa kebiasaan ini yang penting kita tidak melanggar norma-norma umum di masyarakat, oh saya sudah cukup om. Benar, baik. Tapi apa yang baik di hadapan manusia, apa yang baik bagi manusia belum tentu loh bagi Tuhan. Nah, kita harus belajar melihat apa yang baik dari Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar masuk lebih dalam tentang hal ini. Jadi bukan saja standar moral umum dan kita berhenti puas sampai di situ. Kebanyakan orang Kristen sudah puas sampai di situ, cukup om. Nah, susahnya jadi orang Kristen yang seperti itu, dia pasti nggak sungguh-sungguh mau bertobat. Dia pasti sungguh-sungguh nggak mau berusaha untuk merubah hidupnya. Sebab kalau saya boleh katakan dari tempat ini bahwa sebenarnya orang Kristen, saudara dan saya, bukan hanya harus memenuhi standar umum. Miskin saudara kalau saudara hanya mampu memenuhi standar umum. Dan saya takut kalau hanya memenuhi standar umum kita nggak tembus ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa di surga. Saudara tahu nggak? Kita orang Kristen sekarang ini, kita diberi Tuhan standarnya tinggi loh untuk sampai ke rumah Bapa. Nggak sekedar baik. Kalau sekedar baik, rata-rata kita kalah dengan orang yang bisa jadi tak percaya kepada Yesus di luar. Dalam berbuat baik, kita belum tentu hebat dari orang-orang lain yang memiliki kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kita bisa jadi kalah jauh dengan mereka. Kalau hanya itu standar kita, kalau hanya itu pemahaman kita tentang kebiasaan yang baik, tadi, etos kita, sikap batin, sikap hati kita. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Nah, saudara perhatikan ayat yang sudah sering kali saya bahas di tempat ini, tapi nggak mengapa lah saya bahas lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam
yang Tuhan Yesus tempatkan, berikan untuk orang Kristen bukan hanya standar norma-norma biasa kita penuhi, tapi standar surgawi, Bapak Ibu. Amin. Yang setuju dengan saya, mari sama-sama katakan ini. Kita bersorak untuk Tuhan. Tinggi loh standarnya. Gak main-main standar yang ditempatkan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita cuma suam-suam kuku dalam kekristenan kita, kalau kita asal ke gereja yang penting sudah setor muka, sudah hadir, sudah melayani, terlibat dalam pelayanan, berkorban dalam banyak hal di tempat ini, namun kita di luar, hidup kita sama saja dengan orang dunia, jangan mimpi masuk surga. Surga di sini bukan hanya sekedar surga, kalau kita bahas lagi besok-besok. Dalam surga itu ada tingkatan, ada strata. Nah, orang Kristen itu kalau saudara ingat khotbah saya, kita diproyeksikan ke rumah Bapa. Itu tujuan kita. Bukan sekedar yang penting masuk surga. Bahkan ada orang Kristen yang konyol gini. Biar cuma di pintu surga, yang penting udah di halaman surga. Biar cuma sampai di pintu surga saja, Om. Yang penting di surga. Aduh. Pak, Bapak Ibu bukan orang Kristen atau orang perjanjian lama yang proyeksinya hanya sampai sebatas masuk surga. Nah, saudara bingung kan dengan kata-kata saya? Kalau kita belajar, proyeksi kita itu masuk rumah Bapa loh. Kalau kita bicara di surga itu, sistem kepemerintahannya kerajaan. Nah, saudara bisa sendiri di Google. Gimana hierarki kepemimpinan kerajaan itu seperti apa? Ada raja, ada pembantu-pembantu raja, hulu balang, ada masyarakat yang dipimpin, yang diperintah. Nah, kita diproyeksikan, kita katakan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau saudaranya puas sampai di halaman surga, kalau saya nggak puas, saya harus sampai masuk ke rumah Bapa. Karena memang itu proyeksi kita. Tuhan memproyeksikan kita harus sampai ke tahap ini. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, gak masuk surga. Nah, saya sudah sering kali bahas hidup keagamaan di situ. Teks aslinya di kayu Sunem berbicara bagaimana perilaku kita, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Perilaku yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Terkait juga dengan etik tadi. Terkait dengan sikap hati, sikap batin. Terkait dengan etos kita di hadapan Tuhan. Etika kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang berpuas diri hari ini, yang penting aku sudah masuk gereja. Pak, Bu, proyeksimu bukan sekedar ke surga, Pak, tapi rumah Bapa. Ke rumah Bapa kita diproyeksikan Tuhan untuk kita hidup hari-hari ini, untuk kita diproyeksikan masuk rumah Bapa. Nah, tadi saya katakan bahwa standar kekristenan itu tinggi loh Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan, Yesus katakan kepada murid-murid, ahli Taurat dan orang Farisi itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan tentu orang-orang ini hebat, moralnya baik. Moralnya mereka menjadi panutan, menjadi contoh orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus katakan bahwa kalau hanya bermoral baik, moral pada umumnya, nggak bisa loh kita. Murid-murid Yesus hari itu diberikan standar yang luar biasa, dan ini belum ada revisi dari Tuhan Yesus. Ayat ini belum direvisi sampai hari ini oleh Tuhan Yesus. Artinya bahwa gereja kita, saudara dan saya pun terhisap masuk ke dalam ayat ini. Kita harus punya
standar tinggi untuk masuk rumah Bapa. Nah, khotbah-khotbah seperti ini udah gak laku biasanya hari-hari ini. Kalau khotbah-khotbah seperti ini biasanya nggak laku di banyak tempat. Di mana di banyak tempat maunya yang enak-enak, yang nyaman didengar jemaat, yang diberkati terus. Kalau saudara selama jemaat di GPO sana, saudara akan menerima hal yang berbeda. Serius saya. Saudara setiap duduk hari Minggu di bawah, saudara akan ditempel, dipaksa untuk memiliki standar tinggi. Karena saya nggak mau bersalah nanti di hadapan Tuhan. Saya ketika Tuhan panggil besok, lusa, tahun depan atau anytime kapanpun, saya siap mempertanggungjawabkan pelayanan saya. Saya takut kemudian hari Tuhan ngomong, Evan, kamu sudah tahu kebenaran yang benar, kenapa kamu nggak ngomong? Sekarang saya ngomong, supaya besok Tuhan tanya, kamu sudah beritakan firman dengan baik? Oh, sudah Tuhan. Sudah Tuhan. Saya siap mempertanggungjawabkannya. Saya siap. Sudah Tuhan. Gak ada beban lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, di sini kita banyak belajar. Di sini kita banyak belajar. Saya nggak mau menyampaikan suatu hal yang hanya saudara enak dengar. Oh, hari ini Tuhan tolong kita, Tuhan pasti akan berkati kita tahun 2020. Nggak usah bingung dengan tahun 2021. Tuhan pasti tahu bagian mana yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya, kita berkenan nggak? Kita minta Tuhan ampuni saya, tapi setelah doa, kok doa yang hidup sama lagi dengan sebelum berdoa tadi. Nah, janganlah Bapak Ibu, janganlah seperti itu. Jangan kita jadi kebanyakan seperti kebanyakan orang Kristen yang pada umumnya di luar sana. Jujur saya hamba-hamba prihatin lihat orang Kristen yang nggak ada punya semangat untuk mau memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Nggak ada semangat untuk mau merubah keadaan kekristenannya. Namun berbeda dengan kita di tempat ini, kita harus memiliki standar yang tinggi. Kita harus setiap saat deteksi dini karakter kita. Rusak nggak di hadapan Tuhan? Nah, kalau saudara perhatikan pernyataan Tuhan dalam ayat ini suatu pernyataan yang saya katakan sensasional saat itu. Bertolak belakang dengan cara berpikir orang Yahudi kala itu. Dan termasuk murid-murid Yesus kala itu ketika mendengar Yesus katakan ini, tergoncang loh mereka. Tergoncang. Ini suatu pernyataan yang sifatnya hiperbola atau sedikit lebay lah pernyataan Tuhan Yesus ini. Tapi kalau kita berkata, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka saya percaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan itu punya tujuan. Dan biasanya tujuannya itu kekekalan, bukan untuk hal yang sementara di dunia ini. Sifatnya itu kekekalan. Nah, termasuk ini. Kita orang Kristen dituntut selain sanggup mendeteksi dini karakter kita, etik kita, sikap hati, sikap batin kita dituntut untuk bisa memiliki standar surgawi, bukan standar orang dunia pada umumnya. Jadi sebenarnya saya mau katakan begini, inilah panggilan utama saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Inilah panggilan utama. Tidak ada lagi tujuan Tuhan. Tuhan datang ke dunia jadi sama seperti manusia, meninggalkan Allah Bapa, melucuti keilahian, kealahan Tuhan, selain agar supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula. Apa itu rancangan semula? Sebagaimana sebelum penjatuhan manusia. Ini proyek Tuhan.
Nah, orang Kristen punya pemahaman keselamatan itu hari-hari ini dangkal juga. Tapi puji Tuhan di sini kita dibekali, dibukakan firman Tuhan. Kita memiliki konsep pemahaman yang benar, sekalipun berat, tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita dipanggil. Ini panggilan orang percaya yang sesungguhnya. Maka dari itu kalau saudara lihat konteks ayat ini seterusnya satu perikop, saya ambil ayatnya Matius pasal 5 ayatnya yang 48. Coba. Matius 5 ayat 48. Ini konteksnya, kesimpulannya di sini ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah. Oh, nggak mungkin sempurna, Om. Hanya orang Kristen sudah kalah sebelum bertanding. Nggak mungkin sempurna, Om. Dunia sekarang mana mungkin kita sempurna. Kalau saudara punya pemahaman ngomong seperti itu, sesungguhnya saudara lagi tidak percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup membuat kita sampai sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Harus, ada kata harus loh. Nggak ada tawar-tawar. Jadi sekali lagi saya selesaikan ini. Kita orang Kristen, anak Tuhan itu harus memiliki standar kekristenan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar jadi orang baik, tidak melanggar hukum-hukum moral, hukum-hukum kebiasaan. Itu baik, kita harus bisa memenuhi itu. Tapi orang Kristen nggak sebatas itu. Kita dituntut lebih loh dari Tuhan. Kita dituntut lebih. Nah, kita nggak mungkin jadi anak Tuhan yang militan. Kita nggak mungkin jadi orang Kristen yang rohani kalau kita gagal memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Kita nggak mungkin bisa jadi orang Kristen yang rohani, yang militan, kalau saudara dan saya juga ya mengabaikan. Nggak mungkin. Maka dari itu, ayo, saya katakan kita diproyeksikan Tuhan bukan hanya sampai di halaman surga. Tapi kalau kita bercermin dalam Injil Yohanes pasal 14, ini loh proyeksi Tuhan bagi kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, perhatikan, Yesus ngomong di rumah Bapa. Yesus nggak ngomong di halaman surga, nggak ada. Yesus nggak ngomong cukuplah kalian sampai di pintu surga, nggak ada. Coba saudara resapi, saudara renungkan, permasalahkan ayat ini. Pahami benar ayat ini. Ini loh kerinduan Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakannya bagi kita. Bukan sekedar Yesus naik ke surga dan bersih-bersih halaman surga untuk kita sampai ke situ. Enggak. Kita orang Kristen ini diproyeksikan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tujuan Tuhan kita itu sama-sama kita ada di dalam rumah Bapa. Nah, hal seperti ini jarang kita dengar di tempat lain. Jarang. Banyak seakan-akan pendeta pengkhotbah hanya yang penting masuk surga, kalau saya enggak. Surga mudah bagi Tuhan. Ibarat seorang penjahat yang disalib bersama-sama hari ini, kalau Firdaus dia masuk surga. Itu mau surga pada umumnya. Tapi kita bukan hanya sekedar halaman surga, Pak, Bu. Rumah Bapa disiapkan. Yesus menyediakan itu. Jadi mari, ayat 3 saya baca lanjut. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, ayo, dalam diri kita ini ada alat deteksi untuk mendeteksi kelakuan kita. Jangan saudara abaikan kalau dia udah bunyi. Kalau masih pelan, tuh.
Kalau sudah tambah cepat, lebih harus serius lagi. Takutnya saudara keras kepala, dia koslet nih. Habis. Seperti Firaun. Dia mengeraskan hati. Banyak hal Tuhan sudah nyatakan, mujizat, keperkasaannya Tuhan, kedahsyatannya Tuhan. Firaun tetap dengan pendirian dan egonya, dengan keras kepalanya. Dan kita tahu bersama singkatnya peristiwa itu. Firaun akhirnya tewas di laut Merah. Jangan sampai kita tewas di laut Merah dalam abad ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, seberapa kita yang ada hari ini, mari kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kita yang ada ataupun jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, sekalipun corona nggak ada selesai-selesainya, bukan berarti kita nggak bisa mempermuliakan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Bukan berarti juga kita nggak bisa untuk hidup sempurna di hadapan Tuhan. Bukan berarti juga corona dan keadaan seperti hari ini menjadi alasan dalam kehidupan kita untuk kita tidak bisa mencapai kekudusan Tuhan, tidak bisa melebihi hidup keagamaan ahli Taurat. Malah saya bisa katakan dengan adanya corona hari ini, sebenarnya ini sinyal bagi gereja akhir zaman untuk berpacu dengan waktu, untuk kita semakin indah bagi Tuhan. Jangan kita lupa. Hati-hati boleh, waspada boleh, tapi jangan sampai keadaan ini membuat kita takut dan nggak bisa beraktivitas. Nggak bisa. Keadaan ini membuat kita mau ngapa-ngapain terlalu takut sehingga jangan sampai Alkitab katakan, ayat yang Alkitab katakan begini, apa yang kamu takutkan terjadi padamu. Oh, jauhkan, saya nggak mau loh. Artinya di sini kita diberi hikmat, kebijaksanaan untuk kita menyikapi suasana situasi. Bukan harus kita terpenjara dengan ketakutan sehingga untuk mau menyenangkan Tuhan saja sudah susahnya ditanggung. Tapi mari dengan situasi ini kita dipacu untuk kita semakin setia dan hidup memiliki standar sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari